Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Yesus berpesan untuk kita selalu bersuka cita karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan Roh Kudus buat setiap kita. Mari kita bersuka cita dan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari lebih lagi kita bersuka cita karena kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya.
lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kami membuka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu. Kami berserah penuh di dalam hadirat-Mu. Kami menerima Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari penuhi dan pulihkan kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu,
That is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Oh, dimanapun kami berada, Engkau ada di sana. Haleluya, haleluya. Mari sentuh setiap hati kami Tuhan. Oh, sembuhkan, pulihkan. Mari terima Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Engkaulah jalan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Shalom, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020, kalender kita berwarna merah. Ternyata hari ini adalah umat Tuhan seluruh muka bumi merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ya, puji Tuhan, kita tetap diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama, yaitu di rumah kita masing-masing. Doa saya secara pribadi untuk kita semua, supaya kita tetap ada kehausan, ada kelaparan terus terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya, minum air kehidupan yang dari Dia, makan roti kehidupan juga yang dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami bersyukur untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020, kami seluruh umat Tuhan, gereja lokal, universal, boleh merayakan hari kenaikan-Mu ke surga. Sudah Kau lakukan 2000 tahun yang lalu. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah online ini Tuhan Yesus, dengan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu
dan kami membuka hati kami bersama-sama untuk kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu. Apa yang disampaikan ini akan menjadi hidup karena Roh Kudus mengurapinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya memberikan sebuah tema kekasih Tuhan, yaitu tentang doa yang penuh kepercayaan. Doa yang penuh kepercayaan. Nanti akan kita baca bersama-sama dari Matius 21 ayat 18 sampai 22, hanya 5 ayat saja. Berkenaan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya sampai akhir, sampai mati di kayu salib. Lalu dia dikuburkan. Dan karena Yesus itu memiliki dua sifat, dua natur, yaitu yang pertama memiliki sifat manusia di dalam dirinya, yang kedua ada sifat Allah. Pada saat dia mati sebagai manusia, dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit, yaitu natur yang kedua, yaitu sifat Allah, dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian dia menemui murid-muridnya. Selama 40 hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya, ia menyampaikan tentang kerajaan Allah. Bisa dibayangkan jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang melayani ini adalah pribadi yang beberapa saat yang lalu, beberapa hari yang lalu pernah mati. Dibuat menderita, dipukuli sampai mati, lalu bangkit. Jadi yang melayani ini adalah satu pribadi yang sudah bangkit dari kematian. Jadi suasananya bisa dibayangkan sesuatu yang sangat wow bagi saya. Sangat spektakuler, sangat luar biasa. Ya, orang yang mati bangkit lalu melayani mereka kurang lebih selama 40 hari. Tadi sudah saya sampaikan, dia bercerita, bersaksi, mengajar tentang kerajaan Allah. Lalu setelah kurang lebih 40 hari dia mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit namanya Bukit Zaitun, memberi nasihat lagi, lalu dia pamit. Lalu dia naik ke atas, naik ke surga. Itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 9. Pasal 1 ayat 9. Ya, dia naik ke surga, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Filipi 2 8 sampai 11. Setelah dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Di sini dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ketika dia merendahkan diri serendah-rendahnya dari Allah, dia menjadi manusia. Ya, melayani manusia, membasuh kaki muridnya satu persatu. Taat sampai mati. Ya, merendahkan diri serendah-rendahnya. Setelah selesai tugasnya, dia diangkat Bapak. Dikatakan Allah sangat meninggikan dia. Yang luar biasa, kepada Yesus Kristus ini dikaruniakan nama di atas segala nama. Ya, namanya N yang pertama itu N besar, di atas nama-nama yang disebut. Ya, dikatakan semua lutut bertelut, termasuk lutut kita. Ya, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Ya, jadi bagian kita pada hari-hari ini, mari kita mengakui Tuhan. Amsal 6 dikatakan, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Ya, itu sebagai awal daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam Matius 21, 18 sampai 22. Sebuah kenangan yang manis, sebuah ajaran yang Yesus lakukan begitu luar biasa pada waktu Yesus bersama-sama dengan muridnya.
Dan ini diingatkan kepada kita pada pagi hari ini di tengah situasi pandemi yang ada di sekitar kita. Ya, Tuhan mengajarkan sesuatu supaya kalau beberapa saat yang lalu kita pernah mendengar kebenaran ini, tapi di bagian ini ada sesuatu yang menggigit, sesuatu yang akan menolong kita di hari-hari yang ada di depan kita ini. Seperti tema yang saya sampaikan tadi, doa yang penuh kepercayaan. Matius 21, 18-22. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Lapar bicara kebutuhan perut kampung tengah. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu ia pergi ke situ. Tetapi Tuhan tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Mari kita tangkap kalimat ini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Pagi itu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus semalam-malaman bertugas, dia menaik ke bukit, berdoa di sana. Pagi hari sudah ada di dalam pelayanan. Tapi sebelum dia pelayanan seperti biasa, ya mungkin pagi ini juga kita belum sarapan, ya. Kalau orang Timur, orang Jawa biasa 6:30 sudah sarapan. Saya tadi sudah sarapan, ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus bangun pagi sebelum pelayanan, dia perutnya keroncongan, perutnya lapar. Dan dia mau mengisinya dengan buah ara. Ya, kalau tidak salah rasanya kenyil-kenyil, ya. Enak buah ara, buah korma itu biasa untuk dimakan untuk kekuatan tubuh juga. Pada waktu dia terasa lapar dan dia ingin sarapan, ia mendekati pohon ara dan ingin menikmati buahnya. Tetapi yang didapati hanya daun saja. Ya, tidak ada buahnya. Lalu Yesus berkata, waktu dia melihat pohon itu tidak ada buahnya, lalu Yesus berkata, ya, kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu keringlah pohon ara itu. Ya, dalam hal ini tidak diceritakan Yesus marah, tidak. Ya, tetapi Yesus sedang mau mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya, kepada kita pada pagi hari ini, ya, yang sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, ya, ke surga. Murid-murid terheran-heran melihat kejadian itu, kata mereka, bagaimana mungkin pohon ara itu langsung menjadi kering? Ya, nah ini yang ditunggu. Komentar daripada murid-murid ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu yang ditunggu oleh Tuhan Yesus. Tuhan mau mengajarkan sesuatu yang sangat berguna bagi mereka. Bukan masalah pohon yang tidak menghasilkan buah, tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dia berkata kepada pohon itu lalu menjadi kering dan mereka terbelalak. Nah, ini yang ditunggu Tuhan Yesus. Ya, kita masuk ya lebih dalam lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Komentar mereka inilah yang ditunggu Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu juga akan dapat melakukan bahkan lebih dari itu. Ya, dikatakan di sini, jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, jadi kamu, murid-muridku, kamu jemaat yang dikasihi Tuhan, kamu bisa melakukan itu. Kamu berkata kepada pohon itu mati,
tidak berbuah lagi dan itu terjadi. Tapi kamu akan melakukan yang jauh lebih besar lagi. Saya diingatkan di dalam Yohanes 14 ayat 12. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti yang aku lakukan, bahkan jauh lebih besar, kata Tuhan Yesus. Yang luar biasa, Yesus berkata, sesungguhnya jika kamu percaya dengan tak bimbang, kamu juga dapat melakukannya, bahkan lebih daripada itu. Jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ya, jadi kalau pohon itu menjadi tidak berbuah, Yesus berkata itu biasalah, tapi kamu akan melakukan yang lebih besar lagi. Gunung, kamu berkata kepada gunung ini beranjak, kamu akan beranjak. Ya, sampai dikatakan apa saja yang kamu minta dalam doa penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu nanti yang punya HP Android, nanti buka di YouTube, ya, ada sejarah gereja Nazaret di Mesir. Kisah ini diceritakan di sana. YouTube gereja Nazaret, judulnya Gereja Sampah. Latar belakang ada sebuah gereja, ya, dengan latar belakangnya di Mesir. Gereja itu ribuan jemaatnya sekarang. Ya, ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Gunung pun bisa beranjak. Tetapi dikatakan di sini dengan sepenuh kepercayaan. Tadi dikatakan percaya dan tidak bimbang. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekarang saya berikan contoh-contoh tentang doa yang penuh kepercayaan. Masih ingat ya? Dan beberapa minggu yang lalu sudah saya sampaikan juga lewat mimbar khotbah online ini tentang doa Yabes. Ya, dikatakan ini cerita tentang doa-doa penuh kepercayaan. Doa Yabes 1 Tawarikh 4:19-10. Ya, dikatakan 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepada dia sebab katanya, kata ibunya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi Yabes tahu sejarah hidupnya, ibunya melahirkan dia dengan penuh kesakitan. Nah aku ki nglairno kowe iki dulu kesakitan sekali, berdarah-darah, mungkin Anda tahu lah ceritanya. Ya, kemarin Bu Dono menyampaikan di WPA juga bagaimana melahirkan anak yang kedua mengalami kesulitan, tapi Tuhan menolong di sana. Yabes sangat tahu kisahnya ini. Wah, aku dari lahir sudah keadaanku seperti itu. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, Yabes itu menghidupi yang namanya doa seruan yang penuh kepercayaan. Dia berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Loh. Dan memperluas daerahku, memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku, kaitannya dengan corona ini apa? Kita akan ikuti terus, katanya di sini, ya, memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, kemarin salah seorang teman diaken bertanya, sampai kapan ya Pak Dono ya? Gitu. Ada para pendoa ya mengatakan dari luar 2 tahun lagi. Ada yang mengatakan, Pak Jokowi berkata tahun ini akan selesai. Itu Italia itu bulan-bulan ini sudah agak longgar katanya. Boleh keluar, pergi ke kafe-kafe dan lain sebagainya. Harapan kita kan secepatnya. Tapi untuk ini kita dilepaskan Tuhan daripada malapetaka dan kesakitan tidak menimpa kita. Lakukan yang namanya seruan doa dengan tidak bimbang, dengan sepenuh hati. Terus berseru-seru kepada Tuhan. Seperti tadi, doa-doamu akan didengar Tuhan. Yang kedua, doa Bapak kami. Saya ulangi lagi sekali lagi pada kesempatan pagi ini. Salah satu ayatnya berkata, berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Ya. Secukupnya. Ya, kita minta anugerah kasih karunia Tuhan supaya kita ini dengan berkat yang cukup ini ya cukup sudah, juga cukup Tuhan, terima kasih. Ya, itu luar biasa. Ya. Dicukupi kebutuhan kita setiap hari. Seperti Elia dipelihara Tuhan lewat burung gagak dan janda Sarfat. Burung gagak sekarang itu bisa pakai kakinya 4 ya, naik roda 4 ya, roda 2, macam-macam roda 3 itu mobil yang roda 3 itu mobil apa itu namanya itu
Dia bisa datang, Tuhan bisa datang lewat cara-cara seperti itu. Kalau dulu memang betul-betul burung gagak ya diperintahkan Tuhan untuk membawa roti dan membawa daging. Kemarin waktu persekutuan dengan teman-teman yang di bawah itu, Elia hanya diutus ke tepi sungai Kerit untuk minum air yang di situ. Jadi tugas kita sehari-hari ya seperti ini, makan firman, minum firman setiap hari. Ya, kesukaanku adalah firman Tuhan. Ya, renunganku adalah merenungkan firman Tuhan. Dan kita melakukannya. Kata merenungkan itu sudah berisi melakukan firman Tuhan. Maka dibuat berhasil. Dikirimkanlah dikirimlah burung gagak. Lalu Tuhan memelihara Elia juga melalui seorang janda Sarfat. Banyak pertolongan Tuhan dengan berkata, cukupkanlah diriku dengan apa yang ada padaku. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ucapkanlah doa Bapak kami ini, berikan pada hari ini makanan, tapi dengan sepenuh hati. Yang ketiga, doa korban syukur. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kalau firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, tapi di sini korban syukur, korban bicara ada sakit. Ya, saudara, waduh, setiap hari biasanya kita makan makanan yang lezat. Kali ini yang dihadapi mungkin hanya tempe, hanya tahu, sayur bening, itu tiap hari seperti itu. Ya, makanya kemarin kan saya bilang renungan yang kemarin, tubuh kita jangan gendut-gendut. Ada baiknya kalau kita mungkin makan tempe, makan tahu, tidak apa-apa. Lauk tempe, lauk tahu ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Wah, kita melihat ini rasanya, waduh ya, sakit rasanya. Mungkin yang ada seperti peristiwa Tuhan Yesus yang dengan pengikutnya pada waktu itu, yang ada mungkin cuma 5 ketoro roti dan 2 ekor ikan. Tapi mari kita bawa yang sedikit itu kepada Tuhan. Ya, tidak seperti biasanya. Kemarin kan ada jemaat cerita, anak-anak ya, loh mah tiap hari kok cuma tempe tahu. Itu korban syukur, itu tetap bersyukur, menghargai bahwa puji Tuhan, kita dilatih, diajari untuk mempersembahkan korban syukur. Lah, seperti 5 ketoro roti, 2 ekor ikan itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Yesus juga bersyukur, lalu dibagi-bagikan. Apa yang disertai dengan korban syukur, dengan tidak berbuat dosa bersungut-sungut, dengan apa yang sederhana, yang kecil itu tetap memuji-muji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya kita dilatih untuk melakukan firman Tuhan. Sampai dikatakan sampai lebih-lebih. Seperti Elia tadi itu, sampai masanya sungai itu kering dia dipindah Tuhan, dilayani oleh janda Sarfat. Sampai musim kemarau panjang selesai, Elia dipelihara Tuhan ya. Jadi berdoa dengan tetap bisa mengucap syukur walaupun sakit rasanya. Itu namanya korban syukur dengan bibir yang memuliakan Allah. Yang terakhir, Yakobus pasal 1 dikatakan, ya kalau engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan dikatakan, ya berbahagialah apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, kenapa berbahagia? Nanti akan saya bacakan ayat-ayatnya di sini dalam ayat yang pasal yang pertama. Saat-saat menghadapi ujian pencobaan itu, kita bisa lelah, bisa capek, kaki kita secara iman goyah, ya nyali kita kecil. Ya mau berdoa rasanya sulit. Bagaimana Pak Dono aku disuruh berdoa dalam situasi seperti ini? Ya, tetapi di dalam sampai rasanya habis. Sampai dikatakan, ada seorang berkata, doa dengan karunia bahasa roh. Sudah Pak Dono, sampai habis suaranya. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Kalau habis ya, berarti bicara kekurangan hikmat. Di sini Yakobus pasal 1 ayat 5-8 berkata, tetapi apabila di antara kamu, karena tadi ya ujian pencobaan yang begitu berat, berat rasanya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nanti bisa dilihat bagaimana permulaan Salomo memerintah
menjadi raja di Israel mengganti ayahnya. Dia bingung melihat keadaan dirinya kecil, masih muda memimpin begitu banyak orang. Ya itu juga bisa membuat nyalinya kecil, tetapi dia menyenangkan hati Tuhan dengan tadi beberapa syarat-syarat yang saya disampaikan di atas tadi, menyampaikan korban syukur kepada Tuhan sampai dia berkata, ditanya Tuhan dalam mimpinya, kamu minta apa Salomo? Ya Salomo menjawab, Tuhan beri aku hikmat, beri aku hikmat. Ini hari-hari ini. Tapi mintanya itu jangan disertai dengan ragu-ragu, dengan bimbang. Kalau bimbang disebut ya mendua hati. Orang yang mendua hati itu tidak tenang dalam hidupnya. Kalau sudah berdoa, Tuhan beri aku hikmat, terima dengan percaya, aku menerimanya Tuhan. Ya, aku menerimanya dengan percaya dalam nama Yesus. Ya, itu jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita di tempat kita masing-masing. Mari kita tetap memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh kepercayaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, lewat renungan pada pagi hari ini, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kami pun bisa melakukan hal-hal yang besar, mengalami hal yang besar, adikodrati, supranatural, hal-hal yang disebut mujizat, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ada padamu semuanya yang sifatnya tak terbatas, yaitu dengan respon kami, sikap kami yang penuh kepercayaan, tidak bimbang dalam hal apapun, terutama pada hari-hari ini. Dengan seruan, dengan doa, dengan korban syukur, dengan merasa cukup tentang kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Berkati seluruh keluarga besar, sidang umat-Mu Bapa, sidang jemaat yang Kau kasihi Bapa, baik GKI Elim, dan yang pagi hari ini mendengar firman-Mu, dan yang akan mendengar lagi, mengulang kembali, berkati semuanya. Berkati, lindungi, biarlah semua kami belajar menghidupi firman Tuhan yang sederhana ini. Urapi semuanya. Apakah itu untuk kebutuhan masalah perut, masalah keuangan, masalah rumah tempat tinggal, masalah apapun Tuhan Yesus, Engkau menolong dan memberkati. Dan juga berkati kota di mana kami tinggal. Terutama dalam suasana mudik ini Tuhan Yesus, kami berdoa supaya semua bisa berjalan dengan teratur. Berkati masyarakat kami mau diatur oleh pemerintah. Tuhan, kami doakan pemerintahan presiden kami, Pak Jokowi dibantu, didampingi oleh Pak Amin Ma'ruf. Tolong Tuhan berkati memimpin para menteri, para gubernur, sampai kepada wali kota, bupati, camat, kepala desa, bahkan kepala rumah tangga mau dipimpin, mau diatur, sehingga pandemi ini segera berakhir. Tuhan, di tengah-tengah situasi ini, kami akan terus melakukan firman yang luar biasa yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama-Mu Yesus, dan terima kasih Tuhan, dan biarlah mari jemaat yang dikasihi Tuhan di tempat Anda masing-masing, mari kita bersama-sama mengangkat tangan, dan biarlah Tuhan menyinari Engkau semua hamba-hamba Tuhan, pekerja aktivis jemaat, Anda semuanya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya yang mendengar firman Tuhan disadarkan, domba-domba terhilang kembali dalam pelukan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya, melindungi engkau, tangannya yang berlubang paku memeluk, menggendong, merangkul engkau, mendidik engkau dalam kasih dan pengharapan. Terimalah berkat Abraham yang menjadi bagianmu, karena kita semua menghargai ibadah yang Tuhan berikan pada kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Melimpah-limpah semua berkat ini untuk semua saudara kami yang dekat, yang jauh. Dalam nama Yesus, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening GKI Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiawati. Bagi jemaat yang tergerak ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak situasi COVID-19 dan juga membantu kepada hamba-hamba Tuhan di pedesaan, dapat menghubungi Ibu Santi atau Bapak Jupiter dengan nomor kontak 081 225
600 665.